Seperti yang kita semua tahu, hubungan timbal balik antara ekonomi dan tata guna lahan meliputi segala tempat di perkotaan. Baik di bagian pusat kota sebagai pusat ekonomi maupun bagian periferi yang umumnya dijadikan fungsi residensial. Pada video ini, saya akan menceritakan mengenai ekonomi dan tata guna lahan di salah satu area di periferi kota Jakarta, yaitu sepanjang Jalan Danau Sunter Utara. Observasi dimulai pada jembatan penyeberangan ini. Di bawah jembatan ini terdapat jalan kolektor yang ramai. Ditambah dengan adanya infrastruktur publik berupa halte Transjakarta SMP 140 yang diresmikan pada awal tahun 2013 yang mengindikasikan intensitas ekonomi pada jalan ini. Intensitas ekonomi di daerah ini juga ditunjukkan dari keberadaan beberapa restoran serta beberapa bank yang terletak di ruko-ruko di pinggir jalan ini. Menurut Chapin, tata guna lahan ditentukan dengan mempertimbangkan daya ekonomi kota, yaitu nilai tukar yang diperoleh dari suatu pengembangan lahan. Hal ini terlihat pada tata guna lahan yang tipikal pada area ini, berupa area residensial yang dilingkupi oleh ruko dan bangunan komersil lainnya. Hal ini ditujukan agar bangunan komersil menghadap jalan kolektor yang strategis untuk mendapat exposure yang tinggi, sehingga kesempatan sang pemilik usaha untuk mendapat nilai tukar menjadi tinggi. Selanjutnya, di depan ini terdapat rumah sakit, dan bila menengok ke arah kiri, terlihat berbagai kios makanan di seberang rumah sakit ini yang terintegrasi dengan bangunan rumah untuk melayani pengguna rumah sakit. Selisih beberapa puluh meter, terdapat bangunan supermarket. Sesuai dengan teori Chapin yang telah disebutkan tadi, lokasi ini merupakan lokasi yang strategis untuk tipologi supermarket. Dikarenakan letaknya yang tepat di sebelah pintu masuk komplek, dengan penghuni komplek ini sebagai target pengunjung utama, mengingat penghuni komplek ini merupakan komunitas gated community dengan kalangan menengah ke atas. Tepat di seberang supermarket, terdapat hawker center yang menunjukkan konsentrasi area residensial yang ada di belakang hawker center tersebut. Karena hawker center biasanya dibuat untuk penyediaan makanan sehari-hari bagi residen perumahan. Melewati hawker center tadi, bila menempuh perjalanan kurang lebih 200 meter sampai gerbang kompleks selanjutnya, terlihat bahwa kebanyakan dari ruko ini mempunyai fungsi rumah makan yang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Selain itu, bila penonton sadar, pengambilan video ini dilakukan dengan berjalan kaki di atas trotoar. Trotoar ini juga relatif baru dibangun, hanya sekitar kurang lebih setahun dari waktu video ini diambil. Dari rekaman perjalanan saya tadi, saya hanya menunjukkan kondisi existing. Lalu, bagaimana dengan perubahan dari masa ke masa? Menurut Aldo Rossi, kota dilihat sebagai artefak, yaitu dalam melihat perkembangan kota, kita dapat mengidentifikasi kepentingan-kepentingan di balik bentuk kota. Dalam video kali ini, faktor politik dan ekonomi menjadi pendorong perubahan wajah kota. Dalam kasus ini, pembangunan jalur Transjakarta dan jalur pejalan kaki menjadi pendorong dari perubahan karena menyebabkan land value di area ini makin tinggi. Fenomena ini dapat dilihat dari bangunan di sepanjang jalan ini. Ruko-ruko di sepanjang jalan yang awalnya terdiri dari 2 lantai, kini berubah menjadi 3 atau lebih lantai sebagai bentuk dari land value signifier. Selanjutnya, terdapat perubahan fungsi komersial yang nilai investasinya relatif lebih besar dari fungsi sebelumnya. Biasanya, fungsi ruko yang lama dijadikan restoran waralaba. Sekian video mengenai ekonomi dan tata guna lahan di sepanjang Jalan Danau Sunter Utara. Terima kasih.